Oke, selamat malam. Kita ketemu kembali di dalam kuliah efek samping obat dan interaksi obat ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki kuliah interaksi obat yang terakhir, yaitu yang ketiga ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai interaksi obat dengan makanan ya. Jadi pertama-tama adalah efek terhadap absorpsi obat ya. Contohnya absorpsi tetrasiklin dan ampicillin ya. Keduanya adalah antibiotik ya, tetrasiklin dan ampicillin itu dihambat oleh makanan ya. Nah, misalnya ampicillin itu kan dihambat oleh makanan. Jadi lebih baik diminum sebelum atau sesudah makan. Sebelum makan ya. Jadi pada perut kosong. Diminum sama tetrasiklin juga ya 1 jam sebelum makan ya, dianggap dalam 1 jam itu diharapkan obat itu sudah diserap ya. Atau kalau udah keburu makan harus tunggu 2 jam ya, tunggu 2 jam setelah makan, dianggap perutnya sudah mulai kosong, baru kita minum obatnya ya. Jadi absorpsi dari CBZ ini adalah carbamazepin ya, carbamazepin dan phenytoin. PHT itu phenytoin. Nanti saya akan ubah, saya akan tulis yang lengkapnya ya. Carbamazepin dan phenytoin itu ditingkatkan oleh makanan ya. Jadi justru ada yang ditingkatkan, ada yang dihambat ya. Ini malah ditingkatkan oleh makanan ya. Nah, absorpsi verapamil dan prednison tidak dipengaruhi makanan. Jadi kepada umumnya makanan itu mempengaruhi, tetapi hanya kecil saja ya. Maksudnya tidak terlalu mempengaruhi. Sedangkan griseofulvin, ini obat jamur ya, griseofulvin. Kalau diminum bersama dengan makanan-makanan yang berlemak ya, dia akan meningkatkan kadar griseofulvin dalam darah ya, karena griseofulvin larut dalam lemak. Jadi kalau kita makan makanan yang berlemak justru dia akan meningkatkan ya. Nah, kemudian efek terhadap metabolisme obat ya. Contohnya adalah grapefruit juice. Oh iya, sebelumnya ya, saya mau nanti aja deh ya. Kamu nanti ingatin ya yang apa absen ya. Saya mau tulis mau bikin absen, nanti ingetin ya. Absennya nanti saya buka untuk sampai untuk tengah malam aja nggak apa-apa ya. Nah, jus buah apa sih ini? Ini bukan sunkist ya. Kamu tahu nggak grapefruit? Bahasa Inggrisnya grapefruit. Tapi bahasa Indonesianya apa ini? Jeruk Dia Bali, Pak. dia kayak jeruk Bali tapi bukan jeruk Bali loh ya. Jeruk Bali kan besar. Ini dia agak seperti sunkist besarnya ya. Kalau di Malaysia namanya limau gedang. Nggak tahu kalau di sini apa namanya. Ada yang tahu nggak? Dia kayak jeruk Bali. Dia pahit-pahit, di dalamnya pahit-pahit gitu ya. Asam-asam pahit gitulah. Ya. Nggak tahu jeruk apa namanya itu ya. Nah, grapefruit juice ini dia adalah inhibitor ya, penghambat enzim CYP3A4 ya, sehingga dia dapat meningkatkan kadar simvastatin dalam darah ya. Nah, kalian sudah belajar tentang anti kolesterol ya. Kalau simvastatin meningkat kadarnya dalam darah, apa yang terjadi? Efek samping apa yang terjadi? Yang bisa terjadi, bukan yang terjadi ya, yang mungkin terjadi. Apa? Masih ingat? Ayo. Ayo jawab. Lupa, Pak. Lupa. Apa ya? Simvastatin itu apa? Obat apa? Statin, Pak. Golongan kolesterol. Iya, untuk Obat kolesterol. kolesterol. Pak. Hah? Kolesterol. Iya, apa itunya? Efek samping yang kita takuti yaitu
Siapa yang waktu itu presentasi kan? Saya, Pak. Iya, yang dinamakan rhabdomyolysis, ingat nggak? Rhabdomyolysis ya. Oh iya. Ya, atau apa? Otot sakit otot itu ya, rhabdomyolysis ya. Jadi dia kalau kalau dia minum ini, jus ini kemungkinan akan terjadi ya. Jadi kita harus kasih tahu pasien ya. Dan tobacco smoking, merokok ya akan menginduksi enzim CYP1A2 ya. Dan dia akan menurunkan karena dia induksi enzim kan, berarti dia menurunkan kan level ya kadar teofilin ya. Teofilin obat apa teofilin? Bronkodilator, Pak. Ya, obat apa? Asma. Asma ya. Nah, kalau itu nanti kalau serum kadarnya turun berarti apa? Efektif nggak? Enggak, Pak. Nggak efektif ya. Nah, alkohol, jadi intoksikasi alkohol yang akut ya. Jadi misalnya orang itu minum alkohol sekarang kebanyakan ya, dia akan menghambat enzim-enzim mikrosomal. Apa itu mikrosomal enzim? Enzim mikrosomal itu ya kayak itu yang SIP ini ya, SIP ini, CYP ini ya, CYP SIP ini sitokrom ya, enzim sitokrom. Ini adalah enzim mikrosomal ya. Nah, di akut kalau kita minum alkohol kebanyakan ya, yang akut akan menghambat. Tapi kalau kronik ya, misalnya minumnya nggak sampai banyak-banyak tapi minumnya dikit, kronik ya, akan menyebabkan meningkatnya enzim ini ya. Nah, ada obat yang namanya MAOI inhibitor, tapi obatnya sekarang udah jarang dipakai sih ya. Yang dulunya sering dipakai MAOI inhibitor ini obat antidepresi ya. Nah, kalau diberikan dengan tiramin rich food, jadi makanan yang kaya tiramin, bukan tiramisu ya, tapi tiramin ya. Nah, yang makanan yang kaya tiramin itu seperti keju, seperti apa? Terasi kayaknya juga ya, terasi juga kayaknya kayak tiramin ya. Jadi makanan-makanan yang proteinnya dibusukkan ya, yang mengalami pembusukan proteinnya itu ya. Itu tiraminnya tinggi itu ya. Kamu tahu nggak cincalo? Nggak tahu ya cincalo ya. Terasi tahu Enggak tahu, kan? Pak. Ya? Tahu, terasi tahu. Nah, cincalo tahu nggak? Cinca. Enggak tahu, Pak. Baru denger malah. Kalau orang yang di Sumatera mungkin tahu. Ada yang dari Sumatera nggak ini? Ya, kalau Malaysia ada ya. Cincalo itu kayak kayak udang kecil tapi kayak dibikin kayak sambal gitu ya. Cuman dia itu kayak kental-kental warnanya merah muda gitu. Itu Waduh, hah? Apa namanya? kayak digoda-goda gitu bukan Pak? Iya, dia dia dalam bentuk seperti cairan gitu ya. Ah, itu cincalo. Ada yang kayak gitu tapi dia ikan teri, ada juga. Ya, itu daerah saya ada itu, daerah saya ya. Nah, itu juga itu kan udang yang dikeringkan, udang yang dibikin kayak apa sih ya udang itu kayak kayak terasi lah ya. Nah, cuman kalau terasi kan dalam bentuk apa sih kayak blok gitu kan, dalam bentuk blok ada yang kayak dalam bentuk bubuk juga ya. Cuman kalau yang ini dalam bentuk cairan. Nah, ini banyak tiraminnya. Dia akan kalau diminum bersama dengan obat ini, MAO inhibitor ini, dia akan menimbulkan hypertensive crisis. Ya, artinya apa? Krisis hipertensi ya. Jadi hipertensi yang tinggi sekali ya sampai 200 gitu ya tekanan darahnya kan. Ya, orang itu bisa menyebabkan stroke ya. Nah, sedangkan makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin K. Contohnya apa? Banyak makanan yang mengandung vitamin K. Contoh, tahu nggak makanan yang banyak mengandung vitamin K?
Yaitu Bayam, bayam Pak. apa? Bayam. Pokoknya semua sayur-sayur hijau ya, itu banyak mengandung vitamin K ya, kangkung, bayam, semua yang hijau-hijau ya. Nah, kalau dimakan bersama warfarin ya, dia akan menurunkan efek antikoagulannya warfarin ya, karena warfarin kan menghambat vitamin K. Menghambat dia itu menghambat faktor koagulasi yang berhubungan dengan vitamin K ya. Nah, kalau kita beri vitamin K ya warfarinnya jadi nggak berguna gitu ya. Nah, ada lagi contohnya adalah alkohol tadi ya, minuman alkohol dengan CNS depresan. Jadi obat-obat yang dapat menekan saraf pusat ya, misalnya diazepam ya, obat-obat tidur ya yang dapat menekan saraf pusat ya. Tambah lagi dengan minum alkohol, apa yang terjadi? Ya, terjadi excessive drowsiness ya, jadi ngantuk yang berlebihan ya, sampai dia bisa menyebabkan koma juga ya, dan depresi CNS, bukan depresi kejiwaan ya, tapi depresi saraf. Jadi kalau saraf ditekan berarti dia akan seperti tidak sadarkan diri, ngantuk ya. Minuman-minuman yang mengandung kafein ya, diminum bersama benzodiazepin, apa yang terjadi? Kalau benzodiazepin kayak diazepam, apa yang sifatnya apa? Menenangkan atau mengaktifkan? Menangkan Pak. Menenangkan. Nah, kita minum bersama, kalau kafein itu menenangkan atau mengaktifkan? Mengaktifkan Pak, bikin melek. Mengaktifkan, ya. Jadi kalau dia minum bersama kafein sama dengan ini, dia berlawanan nggak? Berlawanan. Ya, Berlawanan. berlawanan. Ya, dia antagonis ya, berlawanan. Oke. Jadi orang mau tidur dikasih obat tidur, tapi malam sebelum tidur minum kopi, ya berlawanan lah, ya. Nah, sing atau zat besi seng ya, sing itu bersifat imunostimulan ya. Jadi apa ya? Menstimulasi kekebalan tubuh ya. Nah, dia dianggap dapat menurunkan efektivitas siklosporin ya, karena siklosporin kan orang memakai siklosporin untuk menekan kekebalan tubuh ya. Misalnya orang itu ada misalnya mencangkok ginjal ya kan, harus diberi siklosporin untuk menekan kekebalan tubuh ya. Kalau enggak nanti cangkokan ginjalnya akan ditolak ya. Nah, maka kalau kita berikan zinc ya, kemungkinan akan berlawanan dengan siklosporin ini. Ya, tapi itu hanya secara teoritis ya. Saya rasa enggak terlalu penting itu ya. Nah, tadi kan sudah obat dengan makanan ya. Sekarang bagaimana obat dengan herbal medicine. Jadi obat-obat jamu gitu ya, obat-obat dari tanaman. Ya. Ada interaksi nggak? Ya, ada interaksi juga ya. Misalnya ada obat jamu nih ya, fitofarmaka ya, yang dinamakan kava. Ya, kava itu sifatnya menekan saraf pusat, Ya, jadi dia akan menyebabkan ngantuk kan. Valerian dia juga akan menekan saraf pusat ya. Nah, ada jamu nih ya, fitofarmaka namanya St. John's wort ya, akar sinjon ya. Dia ini adalah terkenal sebagai penginduksi ya, penstimulasi atau penginduksi ya, CYP3A4, CYP2C9 dan P-glycoprotein. Ya, apa yang akan terjadi? Dia akan menurunkan kadar dioksin, ya, karena dia berkaitan dengan P-glycoprotein ini. OC itu adalah oral kontraseptif, ya. Obat oral kontraseptif juga akan turun, tiofilin akan turun, ya.
Cyclosporin nih, CSA ini cyclosporin. Cyclosporin akan turun, warfarin pun akan turun juga. Ya. Nah, ada lagi obat namanya Echinacea. Echinacea ini dianggap dapat menguatkan imun tubuh, ya, imunostimulan. Nah, kalau imunostimulan ya menstimulasi imunitas, maka dia akan berlawanan dengan yang tadi itu ya, cyclosporin tadi. Oke. Nah, ginseng ya akan meningkatkan resiko toxicity digoxin ya ataupun MAO inhibitor ya, karena ginseng ini ya, kenapa ya, kita belum gitu tahu kenapa penyebabnya, tapi ini dianggap bisa ya. Ephedrine juga sebenarnya berasal dari tanaman ya, mahuang ya, Ephedra sinica ya. Dia kalau kita kasih dengan MAO inhibitor, dia akan menyebabkan hipertensi yang sangat berat ya, severe, sangat parah ya. Nah, melatonin ini obat tambahan ya, obat apa namanya, suplemen ya untuk tidur supaya orang bisa tidur ya. Nah, dia dapat mengantagonis nifedipin. Nifedipin kan obat anti hipertensi ya, sehingga dia akan mengantagonis efeknya nifedipin. Kalau nifedipin itu kita pakai untuk hipertensi, nanti hipertensinya nggak sembuh ya, tekanan darahnya nggak turun. Nah, melatonin juga dengan fluvoxamin. Fluvoxamin itu obat depresi ya, antidepresi ya. Dia akan menaikkan melatonin juga ya, bahkan dia akan menaikkan melatonin, bisa terjadi keracunan ya. Nah, ginkgo biloba, kamu kan pernah dengar ginkgo biloba, garlic ya, apa? Bawang putih ya, ginger itu apa? Jahe ya, ginseng ya. Dapat menghambat platelet, fungsi platelet ya. Mereka menghambat fungsi platelet ya. Jadi apa yang terjadi kalau kita berikan bersama aspirin misalnya ataupun warfarin, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Darahnya jadi kental ya, Pak? Kental atau encer? Plat- Maksudnya penggumpalan darahnya jadi lebih cepat atau lebih nggak cepat? Karena dia menghambat kan, menghambat platelet. Maksudnya apa jadinya? Menghambat pembekuan darah kan? Oh iya iya iya. Ya, Iya. jadi dia kalau ada warfarin ataupun aspirin tambah-tambah kan ya enggak? Karena Iya. warfarin dan aspirin kan menghambat pembekuan darah ya. Jadi nanti akan tambah-tambah ya, tambah kuat ya. Jadi dia interaksinya begitu ya. Nah, ada obat Chinese nih ya, obat obat tradisional Cina ya. Tongquai, Tanshen, ya, Feverfew, ini akan menaikkan efek warfarin. Oke. Sedangkan ada juga obat tambahan nih ya, suplemen ini yang namanya coenzim Q10 ya. Kalau kalian tahu coenzim Q10, green tea ya, kalau yang suka minum green tea ya, dia dapat menurunkan efek warfarin. Ya karena yang ini nih green tea nih dia banyak mengandung vitamin K kan. Ya, nah dia akan menurunkan efek warfarin. Nah, tadi kan sudah dengan makanan, dengan obat herbal, ya. Sekarang dengan penyakitnya sendiri, ya. Bagaimana interaksi obat dengan penyakit, ya. Nah, misalnya digoxin, ya, digoxin ini, kalau pasiennya, ya, mempunyai diare yang berat, ya, ataupun muntah, nausea, vomiting itu muntah, ya. Nah, maka akan terjadi kenaikan resiko toxicity digoxin. Kenapa? Kenapa kalian kalau misalnya orang itu muntah ataupun diare, terus kita kasih digoxin, kemungkinan terjadi resiko toxicity digoxin. Kenapa? Karena kalau orang muntah, apanya yang berkurang?
kalium ya. Kaliumnya akan berkurang sehingga ketika kalium kita kurang, maka digoksin itu akan terjadi berlebihan ya. Kerja digoksin itu lebih kuat kalau kaliumnya kurang ya. Nah, digoksin pada pasien yang hipotiroid ya. Maka clearance digoksin itu akan turun ya. Digoksin akan lebih banyak dalam tubuh kita ya. Nah, digoksin dengan hyperthyroid, pasien yang ada hyperthyroid. Nah, clearance digoksin akan naik ya. Berarti apa? Akan lebih banyak digoksin di dalam darah ya. Jadi clearance-nya akan naik sehingga dia lebih aktif ya. Jadi sorry. Clearance-nya naik berarti dia lebih dikit dalam darah ya, karena lebih banyak dibersihkan jadi dia lebih dikit. Jadi pada hipotiroid diperlukan digoksin lebih kurang ya, kurang dosisnya ya. Tapi kalau hyperthyroid kita perlu digoksin lebih banyak dosisnya. Kalian ngerti paham ya kenapa ya? Nah, pada pasien yang gagal ginjal, maka obat-obat yang dieliminasi melalui ginjal harus diturunkan ya. Kortikosteroid ya dalam pada pasien yang mengalami penyakit jiwa ya, psikiatri, penyakit jiwa, maka simptom gejala-gejala psikotik itu gejala kejiwaan ya, gejala kayak halusinasi itu psikotik ya, halusinasi akan bertambah ya, karena kortikosteroid kalau kita berikan dalam dosis tinggi ya, dia akan terjadi psikosis itu halusinasi ya. Nah, phenytoin di dalam pasien yang punya hipoalbumin ya, akan meningkatkan phenytoin yang dalam bentuk molekul free ya, molekul bebas ya. Dia akan terjadi suatu toksisitas ya. Nah, immunosuppressant tadi obat-obat immunosuppressant ini ya pada pasien yang imunokompromis. Pasien yang imunokompromis artinya pasien yang imunitasnya rendah ya, misalnya dia sudah pasien itu sudah misalnya leukemia ya, terus masih kita kasih lagi dengan obat-obat kanker yang disebabkan imunosupresan ya. Nah, dia akan meningkatkan resiko infeksi. Oke. Nah, aspirin ya pada pasien yang mempunyai peptic ulcer, ulcus pepticus ya, yang aktif, berarti yang masih ada sekarang ya. Dia akan meningkatkan resiko pendarahan ya, pendarahan lambung. Oke. Streptokinase itu obat untuk mencairkan kembali pembekuan darah ya. Nah, streptokinase pada pasien yang mempunyai tekanan darah yang tinggi ya, dia akan menyebabkan stroke pendarahan ya, stroke hemoragik. Stroke hemoragik itu stroke pendarahan. Oke. CCS itu apa? Kortikosteroid ya. Kortikosteroid pada pasien diabetes akan menaikkan gula darah ya. Emang sebenarnya kortikosteroid sendiri dapat menaikkan tekanan gula darah. Tambah lagi dengan pasien itu mempunyai diabetes. Oke. Nah, beta blocker pada pasien yang menggunakan oral hypoglycemic drug ya, artinya obat-obat diabetes oral ya, seperti glibenclamide ya, seperti apa lagi metformin ya. Dia akan menyembunyikan gejala-gejala hipoglikemia ya. Nah, kalau kita gunakan beta blocker sendiri ya akan menyembunyikan gejala hipoglikemia ya. Apa itu gejala hipoglikemia? Seperti tremor ya, seperti jantung berdebar-debar, seperti apalagi keringat dingin, rasa lapar ya, itu semua akan ditutupi oleh beta blocker. Karena beta blocker kan
memperlambat denyut jantung ya. Kalau denyut jantungnya cepat terus dikasih beta blocker jadi lambat. Nah, itu gawatnya nanti kalau orang itu pakai insulin atau pakai obat sulfonylurea ya, dia akan menyebabkan hipoglisemia dan pasien nggak sadar karena ketutup sama beta blocker. Nah, nanti dia akan terjadi hipoglikemia betul-betul dan orang itu bisa meninggal ya, paling tidak koma. Nah, TCA itu tricyclic antidepresan ya. Nanti saya akan semua singkatan-singkatan ini nanti saya akan tulis kembali ya. TCA itu tricyclic antidepresan, imipenem obat antibiotik, bupropion obat depresi. Pada pasien yang punya epilepsi ya akan terjadi epilepsi. Karena apa? Karena obat-obat ini akan menurunkan ambang epilepsi kita. Jadi kita setiap manusia itu punya ambang epilepsi nih ya. Kalau sampai sekian dia akan terjadi epilepsi ya. Kalau ambangnya turun maka cepat terjadi epilepsi. Nah, sekarang apakah semua interaksi obat ini buruk? Ya, ternyata tidak semua interaksi obat itu buruk. Ya, ada interaksi obat yang berguna juga. Ya, nah misalnya apa? Ya, ritonavir. Ritonavir itu adalah suatu anti HIV golongan protease inhibitor. Ya, dia adalah penghambat enzim CYP ya, sitokrom P450 yang sangat poten, penghambat ya. Nah, dia ini digunakan bersama obat ya golongan protease inhibitor yang lain ya. Contohnya adalah indinavir, saguinavir, fosfamprenavir dikombinasikan dengan ritonavir supaya apa? Supaya meningkatkan ya, meningkatkan meningkatkan konsentrasi mereka ini ya. Nah, probenesid dapat compete berkompetisi ya dengan penisilin ya di dalam ginjal ya, tubulus ginjal itu. Akhirnya dia akan meningkatkan efek penisilin. Bagaimana? Karena dia kan berlawanan, maksudnya berebutan untuk disekresi ya, untuk disekresi. Nah, karena ada probenesid, jadi sekresi penisilin itu jadi berkurang. Akhirnya penisilin itu lebih banyak di dalam darah ya, dan dapat menimbulkan efek yang lebih panjang gitu ya. Kombinasi antara antihipertensi. Jadi obat antihipertensif kan banyak tuh, beta blocker, ACE inhibitor, diuretik, semua itu kalau kita kombinasi mereka ya maka akan meningkatkan efek hipotensi ya. Nah, kemungkinan itu yang kita mau ya. Silastatin, ada obat namanya silastatin ya, dia menghambat metabolisme imipenem ya di tubulus ginjal ya, kepada toxic metabolite. Jadi imipenem ini ya akan dimetabolisme di tubulus ginjal menjadi metabolit yang toksik ya. Nah, oleh karena itu kita kasih silastatin karena silastatin dapat menghambat metabolisme itu ya. Nah, tidak semua interaksi obat itu buruk, ada yang baik juga ya, ada yang beneficial. Nah, interaksi obat juga digunakan di toksikologi, dalam toksikologi, artinya dalam ilmu racun ya. Seperti desferoxamine ya. Dia akan dapat mengikat zat besi, iron ya. Karena pasien-pasien talasemia ini kebanyakan mengalami toksisitas zat besi. Karena apa? Karena mereka selalu memerlukan transfusi darah ya. Dan setiap transfusi darah pasti ada masuk hemoglobin. Nah, hemoglobin kalau dipecahkan menjadi besi. Jadi kalau mereka sering menerima darah dari orang lain, dia kebanyakan zat besi jadinya ya. Dan kalau dia kebanyakan zat besi, dia akan menimbulkan penyakit ya. Oleh karena itu dipakailah desferoxamine untuk
membantu mengikat ya zat besinya itu. Oke. Nah, penisilamin itu kayak penisilin tapi bukan penisilin ya. Dia suatu molekul tersendiri. Ya, penisilamin akan berikatan dengan heavy metal ya, metal zat-zat logam berat seperti kuprum, kuprum tembaga ya. Dan makanya dia dapat dipakai untuk terapi keracunan logam berat ya. Jadi kalau ada keracunan logam berat nih, kita kasih penisilamin karena dia bisa mengikat ya. Nah, naloxone adalah suatu opioid antagonis. Dia antagonis opioid ya, kayak morfin, kodein, semua itu ya. Jadi kita pakai naloxone untuk mengikat ya. Atropin, masih ingat atropin itu adalah antikolinergik ya. Dia dapat dipakai untuk pengobatan keracunan insektisida ya, karena ada insektisida misalnya organofosfat ya. Mereka bersifat bekerja ya seperti asetilkolin gitu ya. Jadi kita memberikan atropin ya. Kemudian sodium bikarbonat, natrium bikarbonat ya, sodium bikarbonat di dalam keracunan salisilat. Oke, kalau ada keracunan salisilat, oke, kita harus membuat urinnya lebih basah, lebih alkalin ya, sehingga kita berikan sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat. Oke. Kalsium folinate. Kalsium folinate ini digunakan untuk ya, keracunan metotreksat ya. Kalau kita beri metotreksat itu kelebihan ya, keracunan metotreksat. Nah, bagaimana penata laksanaan dari interaksi obat ini ya? Pertama, kita harus menghindari dari kombinasi obat kalau bisa ya. Kalau bisa gunakanlah alternatif, jangan kombinasi obat. Oke. Kalau tidak ada alternatif dan kedua obat ini adalah penting, ya maka kita dapat modifikasi pemberian, waktu pemberian. Oke. Setidak-tidaknya dia akan terutama kalau interaksinya itu berhubungan dengan absorpsi. Ya, jadi kita memberikan drug administration time. Oke, dan juga merubah dosis obatnya ya. Memonitor gejala-gejalanya, gejala-gejala toksiknya ya. Kemudian memonitor juga kadar obat dalam darah kalau memungkinkan ya. Atau yang ketiga, kita dapat masa bodoh pada kita membiarkan aja interaksi obat ini ya. Karena apa? Mungkin karena resiko yang ditimbulkan interaksi ini sangat kecil ya, resikonya sangat kecil ya. Misalnya menimbulkan interaksi ini menimbulkan misalnya rasa lapar gitu misalnya, itu kan kecil aja rasa lapar, biar makan aja ya. Ngantuk dikit gak apa-apa ya, asal jangan ngantuk terlalu banyak. Ngantuk kalau pada waktu kerja ngantuk ya nggak baik lah ya. Nah, jadi kita dapat ignore, artinya biar aja gitu ya, ignore ya, terutama untuk yang tidak bermakna secara klinik ya. Nah, pada konklusinya ringkasannya, kesimpulannya, kita harus selalu alert, selalu berjaga-jaga ya kalau ada obat yang mempunyai jendela terapeutik ya, terapeutic window yang sempit ya. Karena atau yang kita diminta untuk therapeutic drug monitoring itu ya, TDM ya, untuk kalau itu sangat penting ya, misalnya untuk menjaga konsentrasi dalam darah ya, contohnya yang sangat penting ya, contohnya antikoagulan kayak warfarin ya, kita nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan ya. Anti epileptik, kalau kekurangan bisa terjadi serangan epilepsi. Anti hipertensif juga, anti infektif ya, antibiotik kalau kurang dosisnya bahaya
ya, nggak mematikan kuman, malah kumannya menjadi resisten. Ya, cytotoxic, obat-obat kanker, kebanyakan obat kanker ini kuat, ya, dia dapat juga menimbulkan kayak gagal jantung, gagal ginjal, ya. Nah, obat digitalis kayak digoxin, ya, obat-obat diabetes, OHD itu diabetes, dan immunosuppressants. Oke. Dan juga kita harus ingat obat-obat mana yang dapat menginduksi enzim, ya, SIP gitu, ya, atau menghambat, ya. Misalnya kayak yang menginduksikan phenytoin, barbiturat, rifampicin. Kalau yang mendiskreditkan, menghambat, ya, kayak simetidin, ketoconazole, erythromycin, itu sudah terkenal dah, ya, itu mereka itu menghambat, ya, penghambat. Nah, kita juga pikirkan basic farmakologi dasar dari obat itu, ya, karena biasanya kalau kita tahu farmakologi dasar, kita bisa prediksi, ya, apa sih, bagaimana sih obat ini dapat berinteraksi, ya. Nah, dan juga kita perlu mengetahui sifat obat itu pada reseptor-reseptor, ya, apa itu antagonis dan agonis. Oke. Untuk kalau kita tahu sifatnya pada reseptor, maka kita akan dapat mengetahui adanya interaksi farmakodinamik. Nah, orang-orang yang tua, ya, mempunyai resiko tertinggi karena fungsi ginjal dan fungsi lever mereka sudah menurun, ya, sehingga maka dapat terjadi akumulasi, ya. Nah, selesai kuliahnya, ada beberapa pertanyaan, ya, saya sini, ya. Nah, seorang lelaki 68 tahun, ya, dengan prosthetic heart valve, kamu tahu nggak? Di jantung kita ada heart valve, apa namanya itu? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, heart valve, gitu, ya. Katup, ya, katup jantung, ya. Dan katup jantung ini distabilisasi, jadi nggak ada pendarahan, tapi distabilisasi dengan warfarin. Artinya pasien ini selalu minum warfarin, ya. Nah, mana yang berinteraksi? GP, dokter, ya, meresepkan erythromycin. Ada interaksi nggak erythromycin dengan warfarin? Enggak, Pak. Enggak, ya. Ada, ya, erythromycin Oh, kan ada. inhibitor, ya, dia akan menaikkan warfarinnya. Jadi nanti saya rasa ini nanti saya kasih sebagai tugas aja deh, ya, tugas kelompok, ya. Kalian cari interaksi obat dan bagaimana penyelesaiannya. Oke? Ini semua nanti saya kasih sebagai tugas aja. Banyak ini, ya, saya kasih sebagai tugas aja. Oke? Nah, akhir sekali adalah bagaimana kita menghindari interaksi obat, yaitu dengan konseling, ya, konseling obat, ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian? Kira-kira apoteker di Indonesia memberikan konseling nggak? Selalu memberikan konseling atau tidak? Beri, Pak. Selalu, ya? Iya, Pak. Bener. Yang kerja di apotek? Nggak semua, Pak. Hah? Jarang atau sering? Ya. Hah? Biasanya paling cuma ngasih aturan makainya aja sih, Pak. Iya, aturan make. Aturan make sih sebenarnya bisa dibaca di itu, ya. Dibaca di. Oke, saya ada kuliah lagi nih jam 9 sama Benny di orang. Kita udah dulu, ya. Nanti kita foto dulu deh.